Gambar 16, Yesus disiksa. Selama hidupnya, Tuhan Yesus selalu berbuat apa yang baik. Dia nyandak pernah bikin dosa. Tuhan Yesus ajarkan tentang Allah. Karena Tuhan Yesus ingin supaya semua orang taat Tuhan Allah. Tuhan Yesus ada terangkan orang-orang banyak bahwa manusia itu berbuat dosa. Dorang malah marah Tuhan Yesus. Lalu dorang tangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka pukul. Dorang ludah. Dorang ejek Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nyandak melawang. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus, dia itu rela menderita seperti itu. Dengan maksud supaya hukuman dosa torang ini dia tanggung. Gambar 17, Yesus disalibkan. Setelah Tuhan Yesus dorang siksa, maka dorang bawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota. Di sana Tuhan Yesus dorang salib. Tetapi Tuhan Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban atas torang pedosa. Tuhan Yesus tanggung torang hukuman dosa. Hukuman dosa saudara dan hukuman dosa kita juga. Sampai dia mati di kayu salib. Kalau torang mengaku dosa torang dan torang percaya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, maka torang pasti diselamatkan. Sekarang, apakah saudara mau percaya Tuhan Yesus? Maukah saudara berterima kasih Tuhan Yesus yang sudah tanggung saudara hukuman dosa? Gambar 18, kebangkitan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, Tuhan Yesus teman yang ada kuburkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikubur di dalam sebuah kubur pada bukit batu. Kemudian itu pintu kubur dorang tutup dengan batu besar. 3 hari setelah itu, Maria dan dia teman-teman dan Tuhan Yesus teman-teman datang ke kubur itu. Tetapi Tuhan Yesus nyanda ada di sana. Yang ada hanya malaikat. Dan malaikat itu berkata, Tuhan Yesus nyanda ada di sini. Tuhan Yesus hidup kembali. Sampai sekarang ini Tuhan Yesus tetap hidup. Kalau torang berdoa Tuhan Yesus pasti dengar torang berdoa. Dan Tuhan Yesus selalu perhatikan torang hidup. Gambar 20. Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus bangkit 40 hari kemudian, dia mengajak DP murid-murid naik ke sebuah bukit. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sekarang kita akan pergi ke surga. Setelah kita pergi, ngoni harus beritakan tentang kita kepada semua orang. Ngoni jelaskan bahwa kita pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa semua orang. Dan semua orang yang percaya kita, dosanya diampuni. Nanti dia boleh tinggal bersama dengan kita di surga. Lalu
Tuhan Yesus pemurid-murid melihat Tuhan Yesus so terangkat ke surga. Waktu dorang ada baliak Tuhan Yesus terangkat ke surga, kemudian datang malaikat Tuhan dan berkata pada orang, pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau Tuhan Yesus datang, Dia mau angkat orang semua, orang-orang yang percaya pada Dia. Orang semua mau pulang ke surga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga? Gambar 21, kayu salib. Kayu salib mau kasih ingat pada orang akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Walaupun demikian, Tuhan Yesus rela disiksa dan bahkan Dia mati di kayu salib untuk menanggung hukuman torang pedosa, yaitu dosa saudara dan dosa kita juga. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan Dia ada tinggal di surga. Sekarang ini Dia selalu bersedia mau tolong orang yang percaya kepadanya. Kalau torang mengakui dosa torang dan torang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, maka torang pedosa pasti dihapuskan. Nanti torang boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah di sorga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan ada dua jalan, yaitu ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Setiap orang waktu dia lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini dia menuju hukuman dalam neraka yang tidak dapat padam. Kalau seorang percaya pada Tuhan Yesus dan taat pada Dia perintah, maka dia berpindah dari jalan yang lebar kepada jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu menuju hidup bersama dengan Tuhan Allah di surga. Maukah saudara percaya pada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Kalau saudara mau, saudara bisa bilang pada Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus, kita mengaku bahwa kita ini orang berdosa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung kita pedosa. Tuhan, ampunilah kita dan ubahlah kita pehidup. Kita mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, Dia akan mengangkat saudara sebagai anak Allah dan Allah sebagai Bapa saudara.